Kerja saya lihat ada anak-anak pada rame banget. Rame, kok anak-anak rame. Pas saya toel. Woi, dia nengok ke saya bang. Ternyata mukanya tua bang. Astagfirullahaladzim. Itu pas banget dia nengok, mukanya tua, serem kan bang ya. Bertaring gitu kayak keriput. Ketawa-tawa itu. Gue ngerasanya itu udah kayak setengah sadar bang. Gue di situ udah kayak ngap kenapa ini ada apa. Gue lihat di atas, masih inget di atas kardus tumpukan. Gue lihat sesosok cewek bang. Cantik banget bang. Dia lagi nari-nari bang. Tapi gue lihat bawahnya dia ular bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputro Kristiansyah. Seperti biasa malam ini gue udah menghadirkan narasumber nih. Jadi narasumber gue bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di salah satu pabrik sepeda. Kita kenalan dulu ya, sebelah gue udah ada Bang Gilang. Halo Bang. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Nah Bang ini kan kerja di pabrik sepeda ya Bang ya? Iya. Kalau boleh tahu di daerah mana tuh Bang? Mungkin kalau spesifik daerahnya nggak bakal saya sebutin ya Bang. Boleh, ya. okay. Yang daerah Bogor. Dari Bogor aja lah ya? Oke. Nah ini kan pabrik sepeda nih Bang. Ini gimana Pak? Perakitan sepeda atau buat sepeda dari utuh gimana? Enggak, jadi ini pabrik ini emang kayak dapat kayak orderan gitu dari dia cuma ngerakit aja, nggak produksi. Karena kalau sepeda kan ada frame-nya segala macam. Iya, kayak itu masang rem, masang apa? Cuman masang rakit aja lah. Iya. Berarti itu komponen-komponen dari luar rakit di situ. Iya, kayak gitu. Oke. Kirim lagi ke toko. Oke. Nah, itu kalau boleh tahu tahun berapa tuh, Bang? Tahun 2021. Awal 2021 setelah corona. Oh, setelah corona ada dikit baru situ ya kerja. Nah, itu berapa tahun tuh kerja situ? Enggak nyampe tahunan, cuma 7 bulanan. 7 bulan doang? 7 bulan. Soalnya kan di situ juga sistemnya HL. HL apa tuh? HL tuh harian lepas. Oh, harian lepas. Iya. Freelance lah gitu? Freelance ya termasuk. Oke. Nah ini kan pabrik sepeda nih ya. Itu karyawannya banyak nggak sih di situ? Lumayan banyak. Jadi di situ tuh ada dua. Kayak satu itu emang karyawan. Kayak apa sih kontrak. Yang satu itu HL. Emang waktu itu emang lagi rame-ramenya orderan. Jadi emang rame. Rame banget. Rame banget. Dan kalau boleh tahu ada shift-shiftan nggak di situ? Awalnya enggak. Awalnya enggak. Semakin banyak kayak orderan itu. Nah, di situ ada shift 1, shift 2. Awalnya cuma pagi doang, shift 1. Nah, kalau shift 2 itu dari jam berapa ke jam berapa itu? Kalau shift 2 itu pokoknya mulainya dari jam 5-an mungkin ya. Jam 5, jam 4, jam 5 pokoknya nyampe jam 10, jam 1, kadang jam 2. Kalau lembur. Nggak sampai 24 jam gitu? Kadang sampai subuh. Sampai subuh? Oh, itu kalau lagi banyak-banyaknya ya? Iya. Tapi sih, iya sampai subuh sih, sampai subuh. Berarti ini, ibaratnya pergantian shift ya, pergantian pas pulang aja kan? Iya, pas shift 1 pulang, ganti shift 2 gitu. Tapi itu kalau ramai aja? Ya, emang waktu pas saya kerja itu emang pas ada shift 2-nya itu. Karena habis corona kan lagi booming-boomingnya sepeda ya. Mungkin banyak permintaan ya, makanya lembur mulu ini Bang. Lembur mulu. Kacau. Jadi Bang kita tahan dulu Bang cerita nih Bang ya. Oke, sebelum masuk cerita seperti biasa nih gue mau info ini ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah. Nanti bakal hubung ke WhatsApp admin kita. Dan bagi kalian nih yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, gak usah lama-lama lagi nih Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana cerita itu? Jadi awalnya itu saya kan awalnya itu emang udah tahu itu pabrik sepeda itu. Dan kawasannya emang udah terkenal dari dulu. Oke. Jadi kawasannya itu emang sawah, kayak apa sih kali. Juga emang sering juga ngedengar cerita-cerita kayak gitu. Kayak horor emang di pabrik itu. Dari paman saya. Kayak gitu. Nah, kan 2020 itu emang kayak kerjaan nggak ada ya. Kayak jarang banget kayak apa sih pelowongan pekerjaan. Dan akhirnya paman saya itu kayak, Lang, ada kerjaan nih di pabrik sepeda. Tanya, mau nggak masuk? Tapi sebagai HL. Ya boleh lah, karena kan lagi itu juga lagi kosong. Gitu. Ya udah. Akhirnya saya ngelamar, kayak masuk pabrik itu. Awalnya biasa aja Bang, kayak di pabrik-pabrik biasa gimana sih? Kayak normal, kayak pabrik kerja masuk. Kayak gitu. Sampai akhirnya itu
di situ itu kayak apa sih ngadain shift 2 ini bang. Awal shift 2 itu jadi dari apa sih awalnya kan cuma dari pagi aja sampai sore nih. Shift 2 itu sampai sore, dari sore sampai subuh. Akhirnya saya masuk dan apesnya saya kebagian shift 2. Nah di situ kayak di pabrik itu awalnya biasa aja, kayak pas masuk kita biasa. Cuma kan kalau malam kan di pabrik itu kayak ada space kayak apa sih gelap gitu bang, kayak misal di pojok gelap dan saya itu posisi di lantai 2, jadi dari bawah ke lantai ke atas. Ya pokoknya masuk biasa kerja, namanya baru juga kan masih di training kayak gini-gini, masih nggak kepikiran aneh. Tapi di situ saya udah ada curiga bang. Curiganya itu kan jadi di atas itu kan ada sepeda tuh menjajar di atas itu sepeda. Jadi setiap ada sepeda masuk dia gerak ke atas. Nah di situ kan ada suara kayak ding 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 ding. Nah awal pertama saya ngerasain hal aneh di situ itu kayak ngedenger suara cekikikan kuntilanak, tapi nyaru sama si suara itu. Oh iya. Ceking kayak gitu di atas. Awalnya sih kayak biasa aja, fokus aja, yang lainnya juga pada fokus kan kerja. Soalnya kalau misalnya sampai telat dikit, yang belakang langsung keteteran bang gitu. Makanya langsung fokus aja. Nah di situ kayak mulai, hari kedua, hari ketiga tuh kayak udah mulai aneh bang. Kan kalau di pabrik itu orang kan sering ngomong kayak gitu. Kayak misalnya kayak para senior, di sini loh ada gini gitu. Di sini ada gini. Ya kita masih cuek aja ya bang. Ya namanya juga gak ngerasain kan. Cuma saya kepikiran yang di atas tuh kayak kok suara itu setiap gerak itu pasti ada kayak ketawa gitu, suara ketawa. Tapi saya bilang ke teman, bro, kenapa ngedenger gak suara di atas? Suara apa? Suara ketawa. Lu mah ngapain sih gitu malah gitu. Kayak ya udah sih, daripada gua diecengin kan lu penakut lah apa. Ya udah kerja aja kayak gitu. Nah akhirnya nih bang, ada satu ketika di sore itu kalau gue istirahat sore hari, ada anak-anak kita itu kalau saya bagian perakitan ya, di sana itu ada bagian yang masang-masang jari-jari bang. Itu banyakan cewek. Nah di situ itu ada kesurupan bang, massal ya? Iya, ada masalnya nggak banyak sih, cuma kayak 1, 2, 3 orang gitu langsung kesurupan, nempel-nempel kayak gitu. Nah kalau saya kan sih malam, jadi nggak tahu. Tiba-tiba kan pas saya masuk langsung rame kan. Tadi apa sih kesurupan. Kesurupan. Bodo amat sih, namanya juga wajar sih kan, namanya pabrik kayak gitu kan. Ada kesurupan kayak gitu udah wajar. Nah di sana kayak saya itu udah ngerasa ada aneh bang. Jadi malam itu entah kenapa fokus saya itu keganggu bang. Jadi pojokan mata kanan saya itu kan di sana kan gelap ya. Saya kayak ngelihat itu kayak ada sosok anak kecil. Tapi gitu lewat aja gitu kayak angin gimana sih kayak tuh saya apa biasan cahaya ya gitu kan, gelap dari gimana, cahaya kan warna putih juga, atas terang juga tuh, tapi sono gelap kayak apa biasan cahaya, biarin aja. Tapi saya kerja lagi, terus saya nengok gini lagi tuh ada dia tuh kayak lewat lagi kayak gitu. Sampai teman saya, lu ngapain sih gitu, kok gua ngerasa ngelihat ada cewek di sana. Terus kata teman gue, alah lu mah cuma kayak apaan sih kayak gitu-gitu, gua mah gak percaya hal kayak gitu. Sampai di hati saya tuh bilang bang, Ini kalau beneran lu makhluk dalam hati ya, coba deketin di temen gua. Tiba-tiba bang, itu bayangan tapi bukan bayangan putih, bayangan hitam itu jelas banget. Sampai kedeket sebelah teman saya, astagfirullahaladzim, apaan tuh? Tapi bodo amat, mungkin efek malam capek bodo amat ya gitu aja. Kita kerja. Ya udah, habis itu pulang ke rumah seperti biasa. Nah di situ di rumah tuh udah ngerasa aneh bang, kayak badan tuh lemes gitu, kayak padahal biasanya nggak selemes itu gitu, tapi kok beda gitu. Ya udah saya itu tidur merem, entah kenapa saya pas merem itu saya tuh kayak berada di tempat awal bang, tempat saya kerja di situ. Jadi kok ngerasa di pabrik lagi kerja kayak gitu. Bangun, astagfirullahaladzim. Mungkin cuma kayak efek capek kali. Ya udah dari situ saya tidur. Ya udah beres. Besok paginya bang, saya tuh masih ingat aja, masih parkir motor. Temen saya lari-lari bang. Woi, Gilang. Kenapa? Gua semalam bang, Lang katanya. Gua dimimpiin didatengin anak cewek. Kata gua, lah seriusan gitu. Iya benar, gua merem di rumah. Gua ngimpi. Jadi mimpi gue itu dia anak cewek
ngalangin gua, dia diem aja kayak ngedeketin gitu. Gua sampai kaget, gimana sih Lang? Lah saya gak tahu lah. Mana saya tahu lah, itu mah ya berarti yang gua lihat malah mungkin benar gitu. Ya udah sih katanya dia sampai kayak ngegerutu gitu Bang. Gara-gara gua ngomongin hal itu dia malah kena. Yang dalam hati itu. Padahal dalam hati gua ngomong ini orang ngikutin aja soalnya ganggu gua mulu Bang. Nah di situ gua ya udah kerja lagi. Pokoknya di situ itu kita itu setiap malam itu pasti ada gangguan aja Bang kayak gitu. Nah di sini masih di situ tuh pasti masih permulaan Bang. Nah waktu inget aja itu ketika malam Jumat, gue inget aja, gue kerja seperti biasa, jadi aneh Bang, kerja di situ itu hawanya mulai gak enak gitu. Awalnya kan biasa aja ya kerja gitu, mau diri semalaman kayak mau ini apa kerja gitu, capek, nggak ada berasa apa-apa, biasa aja namanya kerja, capeknya kerja ya begitu. Tapi ini beda Bang, agak berat. Nah kan jadi ada sistemnya itu, sistem ini ya kayak istirahat gitu, jadi masuk habis maghrib itu istirahat dulu kayak mau sholat. Nah saya itu paling terakhir karena saya itu mau ngerjain apa gitu kayak ngebungkusin kertas gitu buat label. Nah orang-orang udah pada keluar Bang, gue masih sendiri di situ kayak sendiri. Nah di situ Bang gue merinding Bang. Kata gue, aduh coba keinget lagi kan yang suara yang suka ada di atas. Nah bener aja Bang di situ ada, tapi tipis banget suaranya kayak ketawa. Tapi lama-lama di situ jadi suara laki-laki Bang. Ketawanya itu laki-laki? Ketawa aja. Jadi makin dari tipis suara cewek makin gede. Itu sampai udah. Langsung gua cepet-cepet keluar. Musuh yang lain. Iya. Nah di situ tuh udah beres. Gua nggak ngerasa apa-apa lagi selain dari suara itu. Pas gua pulang, seperti biasa gua balik naik motor, nyampe rumah kan kalau rumah gua kan emang ini langsung ke kamar. Dan gua tuh gak suka tidur namanya terang, langsung gue matiin tuh Bang. Gue di situ baru merem, itu suara ada lagi Bang, suara laki-laki. Itu ketawa-tawa kenceng banget sampai gue bangun, sampai gue lihat. Jadi di posisi kamar gue itu di situ ada kayak tumpukan baju. Dia di atasnya Bang. Gue masih inget sosoknya itu kayak laki-laki, pakai baju hitam pendek, kemeja, terus celananya itu celana lepis warna biru, masih inget. Tapi mukanya sebelah tengkorak Bang. Dia lagi gini posisinya, pokoknya dia ngangkang gini kayak, nggak ngetawain saya Bang. Gue sampai astagfirullahaladzim, tapi seketika dia langsung hilang. Lah, kok gini gitu? Kok bisa nyampe ada di rumah gitu? Ikut berarti ya? Ikut. Lah, di situ saya kayak bengong, kayak, mulai malas gitu kerja Bang. Kayak, kok ada kayak gini? Itu maksudnya pertama kali gue lihat kayak jelas banget gitu kan. Biasanya kalau mimpi kayak gitu kan masih biasa kayak gitu mimpi kaget. Ini bener-bener pas gelap, gue matiin, gue cuma baru selonjoran, dia langsung ada di situ, langsung ketawa. Nah di situ kayak, astagfirullahaladzim. Kalau gue, udah malas kerja di situ, ada gangguan kayak gini. Nah di situ tuh tapi ya udah sih namanya kebutuhan uang ya, lanjut lagi aja. Dan kebetulan kan itu udah Jumat, Sabtu, Minggu libur tuh. Dan Seninnya itu dan ketemu lagi gue malam lagi Bang. Malam lagi. Kan harusnya ditukar ya dari shift malam ke pagi, ini kagak malam lagi. Lanjut berarti. Lanjut. Di situ kayak astagfirullahaladzim, malas banget kerja tuh. Sampai akhirnya itu gue udah bilang kan kayak, gue pengen desain gitu, udah malas. Tapi kata paman gue, kan saya dimasukin sama paman ya, gak enak juga sama paman kayak gitu. Sampai saya cerita nih ke paman, cerita kayak gitu. Terus ada temen tuh yang dari land bawah itu. Sampai dia itu saya nyamperin, ngobrol-ngobrol, kok gue ngalamin kayak gini ya kan. Lu mah masih mending kata dia. Akhirnya dia cerita ke gue Bang, kalau dia itu waktu kerja, dia itu kerja katanya, malam juga kan dia shift malam juga. Dia tuh ngelihat atasannya Bang, karena dia ada mau nanya sesuatu, dia manggil-manggil. Kata dia, Pak, katanya. Ya ada apa kok? Dia biasanya kan langsung ada apa gitu. Nyambut kagak ini jalan terus. Saya kata dia ngikutin, Pak, kok diem terus? Dia sadar dia itu ada di pinggiran ini Bang, pinggiran pagar ke bawah itu langsung gudang Bang. Okay. Kalau misalnya dia nggak sadar di situ, jatuh dia Bang. Ya. Jadi dia lihat atasannya itu melayang Bang. Melayang di lantai 2? Iya di lantai 2. Dia sampai, dia juga sampai bengong kata dia. Dia sadarnya dipanggil sama yang asli di belakang. Lu lagi ngapain di situ katanya?
Pak, gue tadi lihat, lu ada di situ gitu. Sampai katanya, dia cerita ke saya itu, oh, berarti bukan saya doang nih yang ngalamin di pabrik itu. Temen gue, saya juga ngalamin, Bang. Nah di situ udah kayak mulai, wah ini pabrik udah gak beres nih. Kok udah penampakan yang cewek tuh, anak-anak kecil, sampai kayak apa sih yang bapak-bapak tengkorak itu setengah itu, Bang, tengkoraknya masih jelas itu tengkorak. Nah di situ kayak, wah pabrik ini gak beres nih. Terus akhirnya saya tanya ke karyawan-karyawan senior, mana sini pabrik kasih sih gitu. Enggak kok, kita awalnya enggak pada ngaku, Bang, gitu. Masih sembunyiin lah ya. Sembunyiin gitu. Oh, ini kayaknya ada sesuatu. Cuma ada paman saya pernah bilang kayak, oh dulu juga pernah ada orang bisa di situ kerja katanya. Sampai keluar gara-gara muntah darah, tapi gak dijelasin untuk kenapa. Di situ ya kita mah sebagai orang biasa ya kerja aja gitu kan. Ya udah, akhirnya hari-hari berlanjut. Jadi gini, Bang, ada kejadian besar di pabrik itu. Di pabrik itu sampai ada korban jiwa. Walaupun dia nggak sampai meninggal, tapi dia sampai cacat tangannya kena. Nah, kejadian terornya itu, Bang, 7 hari sebelum kejadian, Bang. Dan itu saya sendiri ngerasain itu termasuk gangguan yang cukup ekstrim juga, Bang. Oke. Iya. Jadi saya ceritain ya, pelan-pelan aja, Bang ya. Oke. Nah, di awal itu kan udah cerita nih sama teman saya kayak, oh ya udah sih, biasa aja, ya udah berarti bukan gua doang nih yang diganggu gitu. Ya udah. Nah, hari berikutnya gua masih inget itu itu bener-bener telat ya. Orang-orang udah pada di atas, gua masih malas-malas gitu, Bang. Gimana sih, udah malas datang. Kok gua ngerasa jadi ke tangga itu kan tangga atas nih. Ini langsung ke atas tangga. Di sini tuh gelap, Bang, kayak barang-barang gelap. Gue ngerasa kok gelap-gelap ini berbentuk, Bang. Jadi gelap-gelap sih aneh gitu, kok gelap gitu, kayak pekat, tapi berbentuk kayak makhluk gimana, kayak genderuwo, Bang, gitu. Iya. Tapi siluet aja kayak ngejajar. Ini sebelum tangga itu, jadi dia ngejajar di sini, Bang. Gue sampai, bener gak sih ini? Bener gak sih? Kayak, bodo amat, lewat aja. Gue lewat ke atas, yang lainnya udah pada mungkin udah bunyi juga kan, waktunya kerja, ya gue nyantai aja. Kok ada suara di belakang? Ngikutin, kayak lorong, Bang. Jadi ke tempat gue tempat gue kerja itu, ngerakitnya itu jauh, Bang. Jadi ngelewatin rolong-rolong kayak barang-barang gitu, Bang. Di sini sepeda, ini yang ngecat lah, ini tapi itu sepi banget. Gue masih inget tuh, waktu gue jalan, ada suara di belakang kayak, kok diikutin? Gue diem dulu kayak spak-spik kayak nginin HP. Wah, gue jalan lagi dah. Jalan lagi. Bener, Bang. Berarti dia ngikutin itu. Iya, kayak ngikutin, Bang. Sampai gue ngelirik dikit itu, gue masih inget tuh. Gue ngelirik, itu ada emang jelas banget itu bentuknya genderuwo, Bang. Aduh. Dia nggak gede, Bang, kayak seukuran kita. Berbulu, gemuk, masih inget matanya kayak kita, nggak merah gitu, nggak kayak putih, hitam, tapi senyumnya lebar banget, Bang. Aduh. Itu gua selewat doang kayak lihat, gue lihatnya nggak ada langsung. Astagfirullahaladzim. Gue langsung cepet-cepet tuh ke lokasi tuh. Masih inget aja gue dengan posisi ya namanya habis lihat kayak gituan ya getar juga, ya lemas juga. Gue kerja jaga connect sampai tangan gue aja kena ini rem, Bang. Kayak apa sih? Kan jadi si rem itu dipotong ya, jadi kan bekas-bekas rem tuh, kabel rem tuh dipotong. Dia gue kena ininya. Karena cepet-cepet juga, karena panik juga kan. Nah di situ kayak gue, aduh, ini pabrik ada apa sih? Kayak jadi pertanyaan kayak gitu. Nah di situ tuh gue masih inget nih, berlanjut, Bang, di situ. Ini si makhluk emang, jadi bingungnya itu, si makhluknya itu ngilang itu di satu kayak perbatasan gitu, Bang. Jadi gue lewat situ itu dia udah gak, kan gue nengok nggak ada. Tapi gue masih ngerasa ada yang ngikutin ya, Bang. Tapi pas lewat situ bener-bener ngilang. Iya kayak apa sih, kayak lu pernah gak ngerasain kayak, ada orang ngikutin gitu, walaupun kita nggak lihat gitu, walaupun gue tadi kan lihat, terus masih ada gitu hawa-hawanya ngikutin. Tapi pas melewatan batas itu, kayak langsung hilang, nggak ada. Ngeplong langsung. Gitu. Lah, kok gue itu sampai mikir apa ini emang batasannya di situ yang di bawah tangga itu gitu. Gue sampai kayak mikir, gue lihat, gue masih inget-inget. Waduh, kalau nginget-nginget mukanya gak enak juga ya, Bang, ya. Masih terngiang-ngiang di situ. Ya gue udah dah,
Gue kerja fokus, gue kena berdarah. Dan di situ udah aneh bang. Jadi sering nyium bau darah itu nyengat banget. Gue bau darah gitu. Nah di situ kan ada atasan ya yang sering mondar-mandir, kayak misalnya saya kayak, bang butuh ini dong, bau dong, bang butuh ini, ke dia. Ada tuh yang sering mondar-mandir. Nah pas dia mondar di belakang kan ke rasa ya, dia lewat, ada lagi yang lewat bang. Set lah, lengok dia sendiri jalan. Lah kok ada dua, ini satu lagi siapa? Terus sampai kayak, gue mau ngomong juga sama orangnya, kayak enak juga kan. Kok dia kayak ada yang ngikutin gitu. Sampai nanya gitu, lu lihat gak sih? Lu lihat? Nggak ada sih. Kalau teman-teman gue yang di pabrik itu emang orang-orangnya dalam tanda kutip kayaknya nggak percaya hal-hal kayak gitu bang. Makanya setiap gue tanyain, ya mereka cuma kayak apa sih gitu, kayak malah bercanda gitu bang. Jadi ya udah sih, emang bagus juga sih. Jadi kitanya nggak terlalu ketakutan gitu. Dan akhirnya gue itu masih inget, gue nanya ke paman gue, bang itu sebenarnya ini pabrik bekas apa sih gitu. Akhirnya paman gue paman saya itu langsung ngomong kan, oh kalau dulu sih dengar katanya ini pabrik itu bekas kuburan. Nah di situ udah kayak, oh pantesan kayak bekas kuburan. Terus di situ udah kayak apa sih? Dari situ kan udah ke mindset lah, itu bekas kuburan itu makin jadi dong bang. Gue kalau kerja di situ makin kayak takut. Aduh bekas kuburan, malam nih. Udah mah lihat yang lewatin, dia mau nanya ke dia ya kayak, bang lu ngerasa ada yang diikutin gak sih? Nggak mungkin juga kan, karena atasan canggung juga kan. Ya udah di situ abis ngobrol-ngobrol tuh kan, abis pulang kerja itu nyampenya ke rumah, ketiduran capek. Terus saya mimpi ada satu nenek-nenek bang. Dia pakaiannya lusuh banget, rambutnya panjang. Dia kayak melotot bang ke saya bang, kayak marah gitu, kayak ngeliatin melotot, cuma nunjuk gini doang. Saya kaget, astagfirullahaladzim, ini ada apa? Kok mimpi kayak gini? Akhirnya saya bangun, keringat dingin bang semua. Aduh, kok ini mah kalau tadi kan lihat langsung ya, kalau ini mimpi, tapi lebih sereman ini bang. Auranya beda banget ini nenek-nenek. Akhirnya saya tanya, pas kerja tanya, saya langsung tembak. Ininya apa sih, kepala yang apa atasan saya. Bang lu pernah ngerasa diikutin gak sih? Iya, gue selalu ngerasa di sini. Orang bilang sih bentuknya nenek-nenek. Wah, sesuai ya? Sesuai, bener. Katanya nenek-nenek ini suka sama saya. Dan dia itu katanya penguasa di lantai situ. Oh, berarti kata dalam hati ada hubungan dengan kayak genderuwo itu gak bisa masuk ke situ. Ternyata di situ beda penguasanya. Itu juga dia dengar kata orang. Oh, berarti kok make sense sama saya, sama apa sih, sama yang saya rasain. Nah, ya udah sih, kayak cukup tahu. Kamu udah diem aja katanya, cukup tahu aja. Takutnya malah kamu yang diganggu katanya. Oh ya udah pak gitu palingan ya udah. Emang kamu kenapa katanya? Kamu ngelihat ya? Iya pak, saya ngelihat waktu bapak lewat, ada yang lewat lagi. Sedangkan di situ gak ada orang. Oh ya udah kalau gitu jangan, pokoknya di sini banyak istighfar katanya gitu. Soalnya saya juga kalau pulang ke rumah katanya langsung ambil wudhu kata dia, ambil wudhu bersih. Saya takutnya si nenek ini ikut ya. Iya kata dia. Makanya ya udah sih, ya bagus kayak gitu. Nah di situ tuh kayak nih pabrik udah kayak ngerasa ada yang nggak beres nih. Oh kok di sini ada nenek, terus di sini ada genderuwo, terus saya lihat anak-anak kecil. Nah semakin hari bau darah itu semakin kenceng bang, bau kayak lo dengan bau kayak itu kan awalnya saya doang. Lama-lama orang yang ini ngomong, lang, lu nyium gak? Sampai masih ingat tuh satu ketika tuh bang, gue lagi ngumpul kan, itu nggak tahu hari keberapanya, nggak tahu, gue agak lupa juga bang. Itu pokoknya mereka itu kita lagi ngobrolin kayak, ya bang gue nyium bau darah, ya gue juga gini. Tiba-tiba di pojokan bang kayak ada bayangan hitam. Itu kita bertiga ngelihat bang, nyamperin. Itu langsung bubar bang. Itu lagi kerja bubar. Lari semua.
sampai diomelin kita bertiga bang, sama ini atasnya, lu ngapain, gak, sampai geser semua bang, kita geser, jadi ngerjainnya di depan gitu, terus, lu lihat ya sih, iya gue lihat, jadi kita lagi ngobrol, di belakang itu kan emang gelap ya, di situ saya juga ngeliat, kok ada kayak orang gitu, hitam-hitam gitu, tiba-tiba nyamperin bang, pas diomong itu, kita ngeliat, ada yang hitam, mereka berdua lihat dia nengok kayak gitu, iya bener hitam, langsung nyamperin bang itu, sumpah, nyamperin langsung hilang, itu langsung semuanya, waduh panik gimana, ini, lu jangan gitu silang, lu sih, kan lu sendiri juga yang pada ceritain kan, yang apa sih, yang pengen denger cerita gue, yang gue ngomong diikutin Setengudro itu kan, gue cerita di situ, dan akhirnya kita udah banyak banget, udah istighfar. Nah di situ kan, berdarah, biarin aja, biarin aja. Nah di situ udah beres, pulang ini bang gua, yang kejadian yang cukup dulu itu gua suka mikir gitu bang, ngedengerin orang kayak gue pernah dibuntutin nih sama makhluk halus gitu, naik motor, gue pernah nih ini ada pocong ikut di belakang. Nah gue ngerasain sendiri bang. Jadi awalnya itu aneh banget bang. Awalnya gue mau motor, tiba-tiba belakang itu anget bang. Jadi bukan kayak merinding apa gimana, tiba-tiba anget. Kayak kita ngebonceng orang. Kok anget? Tapi dilihat nggak ada siapa-siapa. Terus emang si motor itu jadi agak berat bang. Gue pulang, gitu. Kok agak berat. Kok anget? Aneh yang saya itu anget gitu. Kayak ada orang kencing gitu di belakang. Kerasanya itu kayak gitu bang. Gue motor, gitu gue pulang nyampe rumah, wah ini kayaknya perasaan udah gak enak nih, kayaknya ada yang ikut ini gak mati. Ya udah, gue di situ gak langsung tidur dulu gue gak langsung tidur, gue masuk rumah karena rumah sepi juga kan, orang tua kerja juga, cuma ada ibu doang, ibu langsung tidur sama adik-adik, gue diem, bodo amat dah, gue matiin, gue tidur, baru tidur itu belum tidur sih, baru baru kita selonjoran, itu badan langsung nggak bisa gerak. Ada suara cewek ketawa-tawa, lihat gue lihat di situ, ingat banget sosok pocong itu semuanya tengkorak bang. Gue ngerasa karena tengkorak karena dia nengok ke gue bang, itu jelas banget bang, tengkorak dan kecil banget sih, namanya tinggal tengkorak gimana sih bang? Tipis gitu. Terus dia ngomong gini. Anehnya dia ngomong gini. Selama ibumu masih ada, kamu harus menghargai ibu kamu. Terus bilang kayak gitu, terus beda lagi kalau kamu udah kayak saya. Langsung ketawa kayak kuntilanak. Saya baru ngerasain gitu, pocong bentukannya, tapi ketawanya itu kayak kuntilanak melengking sama. Di situ saya kayak langsung nggak sadar, langsung tidur bangun. Udah jam berapa? Udah pagi. Astagfirullahaladzim. Itu kan pulang saya subuh ya, subuhan jam 4 jam 5. Terus saya kena kayak gitu, bangun itu udah sekitar jam 9-an bang. Aduh, itu langsung badan udah lemas, udah langsung sakit gitu bang. Kayak, gue nggak kerja aja apa gimana gitu. Udah males banget bang itu, soalnya itu teror ke saya aja udah berapa kali itu. Dari pertama yang anak-anak itu, terus sampai ngeliat penampakan orang yang setengah itu. Iya, terus ketemu yang genderuwo yang ngikutin, terus lihat nenek-nenek. Itu, ini pabrik kenapa sih, ada apa sih gitu. Sampai kayak mikir jelek, ini pabrik jangan-jangan pakai kayak gituan kali ya gitu bang. Saya mikir kayak, kok sampai senyata ini gitu. Akhirnya di situ udah badan udah kayak malas kerja aja seperti biasa, udah malam. Itu sekitar mungkin pas hari hanya orang kecelakaan. Itu di situ saya nggak ngerasain apa-apa sih bang, kayak lagi kerja pure, cuma bawa darah doang. Di situ tuh kayak udah namanya badan udah gak enak, ya bodo amat kerja aja gitu. Tiba-tiba ada yang teriak, wah gitu. Kenapa? Wah tangannya kena. Saya nggak tahu itu persisnya kayak gimana dia bisa tangannya itu kena itu. Tapi pokoknya yang saya lihat itu darah aja banyak. Orangnya langsung dibawa ke rumah sakit, langsung dibawa. Itu kenapa sih berdarah? Katanya darahnya banyak banget sampai berceceran. Ya saya
gimana ya gitu, bingung juga, sampai mikir kayak apa ada hubungannya gitu sama yang kemarin-kemarin kejadiannya, kok bisa sampai tepat banget seminggu sebelum itu. Oh mungkin ini pertandanya kali, apakah dia si makhluk itu minta korban apa gimana nggak tahu. Akhirnya sih kayak bodo amat sih, biarin aja, namanya sakit kan, lagi sakit ya biarin aja, ya namanya juga nasib, mungkin emang dia ngakuannya aja gitu. Nah habis itu tuh udah gak ada bobot darah lagi bang, habis kena itu hilang aja, biasa aja gitu. Tapi di situ karena saya ngedrop, saya itu kayak mulai kayak jatuhnya itu mungkin halusinasi sih bang. Jadi si anak-anak kecil saya lihat udah jelas kayak lari-lari, masih inget sosok anak kecil, terus dia mukanya enggak terlalu kelihatan sih, tapi dia pakai baju kayak gaun anak-anak gitu warna putih. Dia kayak lari-lari. Terus kayak di pojokan kayak ada yang punya anak merah, mohon maaf. Itu badan lagi ngedrop kayak gitu bang. Sumpah gue udah males nanggepin bang, kayak udah amat itu urusan-urusan. Tapi karena badan ini ngedrop, kayaknya semuanya itu jelas banget bagi saya bang. Sampai saya lihat yang Gundurwo aja yang di bawah itu pas lewat beneran ada. Ada itu. Itu lagi ngejajar aja bang, kayak ngenyambut kita mau kerja gitu bang. Itu banyak Gundurwonya. Ada, kalau yang saya lihat itu 6. Ih gila. Itu ngejajar. Dan posisi Gundurwo itu enggak kayak gede gitu, enggak kayak ada yang gemuk kayak gitu. Mungkin karena saya di situ pertama kena teror mungkin, terus saya karena kena terus sama mereka mungkin, jadi saya itu jadi kayak melihat mereka. Di situ tuh masih ingat aja Gundurwo jadi ngejajar. Tapi cuma siluet aja sih waktu itu, lihatnya enggak kayak yang jelas yang kayak kemarin sampai giginya ketahuan enggak. Ya, lewat kok rame kayak gitu. Oh ternyata di sini nih yang nenek-nenek itu ngikutin masih ada itu, kayak aduh ini pabrik apa sih gitu. Sampai terornya kayak gini. Nah di situ saya pulang dan kejadiannya sama bang, saya ketiduran, saya mimpi ada di situ lagi. Di situ saya masih ingat aja itu lagi kerja, jadi di mimpi saya itu saya lagi kerja bang, kerja. Saya lihat ada anak-anak pada rame banget, kok anak-anak rame. Pas saya toel, woi, dia nengok ke saya bang. Ternyata mukanya tua bang, serem banget bang. Itu sampai kaget, sampai bangun sih. Astagfirullahaladzim. Itu pas banget dia nengok, mukanya tua, serem kan bang ya, bertaring gitu kayak keriput. Terus sampai bangun, astagfirullahaladzim. Wah, kayaknya gue udah gak kuat gitu di pabrik ini. Ini nggak tahu nih, apakah emang ini pabrik kuburan? Apakah gara-gara kuburan ini mungkin dibikin pabrik? Apakah emang, saya masih keinget nih bang dulu waktu bikin jalan pabrik ini bang. Jadi kan emang jalan kayak apa sih? Jalan kawasan gitu. Kalau dulu kan emang kayak kali, nggak ada jembatan. Gue masih inget dulu itu waktu saya kecil, waktu pembangunan itu ada 2 korban bang daerah situ. Yang buat jembatan ini? Jadi orang yang lagi nonton pembuatan jembatan, dia pulang ke rumah sakit meninggal. Itu terjadi 2 kali. 2 kali? Iya. Jadi pulang dari situ tidur sakit meninggal langsung. Kebanyakan kayak gitu. Makanya saya inget ini antara emang si pabriknya yang angker, emang apa daerahnya? Ya, kawasannya. Kawasannya emang kayak emang dari dulunya itu ada yang penunggunya gitu bang. Nah di situ akhirnya gue kayak masih apa sih? Gue kerja itu kayaknya terakhir dah bang, gue kerja di situ bang. Dan ini itu juga kayaknya akhir dari shift malam ini, soalnya sepeda itu udah mulai kayak turun bang. Peminatnya udah turun. Nah ini sih yang saya bikin resign ini, emang satu kejadian ini bang. Jadi waktu itu emang kerja biasa. Jadi saya itu masih ngerjain yang ini bang, yang ngerakitan. Nah di situ ada kesalahan bang. Jadi kalau nggak salah itu stangnya terbalik apa gimana masangnya bang, nggak tahu. Itu udah dikardusin, ada beberapa pak di bawah tuh. Jadi kata ininya, kita harus benerin nih sebelum kekirim, kalau nggak kita kena nih semua. Jadi diutus itu saya, yang senior, sama satu lagi itu sama HL juga kayak saya, 3 gitu turun ke bawah. Kita ngebongkar nih bang, bongkar di bawah di gudang itu. Kita bongkar tuh, udah capek, udah lemes lah. Di situ tiba-tiba saya ngap banget di bawah tuh. Ngap sampai kayak gak bisa napas. Sampai saya nelpon temen saya gitu. Kok gue gini ya, ngap. Dan anak kecil yang gue lihat di mimpi itu, gue lihat bang di pojokan.
Gue masih ingat itu bang, di pojokan itu deket aqua yang apa sih buat minum. Ya. Itu dia lewat lari-lari, ketawa-tawa itu. Gue ngerasanya itu udah kayak setengah sadar bang gue. Gue di situ udah kayak ngap kenapa ini ada apa. Gue lihat di atas, gue lihat masih inget di atas kardus tumpukan. Gue lihat sesosok cewek bang, cantik banget bang. Dia lagi nari-nari bang. Tapi gue lihat bawahnya dia ular bang. Kayak ini kardus-kardus nih. Dia ngelilingin itu, si ular ini itu, si tubuhnya itu bang. Di atasnya dia lagi nari-nari. Kayak gue di situ langsung bener-bener ngedrop. Gue mau teriak gak bisa bang. Gue mau mau minta tolong gak bisa. Temen gue gak sadar bang. Gue lagi kayak posisi kayak gitu. Mereka ya lagi benerin aja gitu. Di situ gue cepet-cepet gue lari walaupun di tempat itu di tempat kalau itu ada sosok anak kecil itu bang. Gue udah terobos aja gue bang. Gue ambil air, gue minum baca bisa minum. Tiba-tiba gue langsung kayak muntah bang. Gue kamar mandi muntah. Di situ kelar, alhamdulillah bang gue masih selamat bang di situ. Udah lega. Akhirnya gue ini ke ketua gue kayak bilang, udah bang ya gue ke atas ya bang. Yaudah lu ke atas ini tergantian aja sama yang lain. Yaudah gue ke atas, bisa lagi. Dari situ pulang gue langsung ngedrop bang. Padahal gue langsung sakit. 3 hari gue sakit. 3 hari langsung sakit? Iya. Gue sampai, sebenarnya ada sih fotonya juga gue di rumah sakit bang itu ngedrop. Seharusnya gue nggak boleh, kalau di kayak hayal kayak gitu, sebenarnya kalau misalnya sakit biasanya langsung dipecat bu. Kalau gue bodo amat udah. Di situ gue sampai gue gak sadar itu gue selalu kayak kebayang-bayang si cewek ini bang. Yang nari itu. Bentukannya kayak ular. Gue masih ingat dia kayak nari-nari. Mungkin kalau misalnya gue apes mungkin bisa selesai hidup gue bang. Iya. Kayak mau dibawa gitu bang sama dia. Gila sih. Jadi gue ngerasa dari awal gue di pabrik itu sampai akhir gue ngelihat sosok itu kayaknya ada artinya gitu bang, kayak ada sambungannya gitu. Jadi ini itu kayak apa sih? Mungkin ada sesuatu lah di pabrik ini, entah pabriknya, entah emang lingkungannya gitu bang. Gue gak ngerti tuh. Dan akhirnya di situ gue udah ngerasa ini udah cukup bagi gue. Gue gak mau lagi dan gue juga masih sayang nyawa. Iya. Ya udah, gue dari situ gue inget juga lihat, karena gue kerja juga di situ udah ya cuma sekedar HL kan, gak ada yang bisa dipertahanin juga. Gue mutusin bang buat kayak udah aja. Resign aja lah. Resign aja dah. Jauh sih. Nah bang, tadi kan ini pabrik bekas kuburan nih bang. Dan tadi lu sempet ngomong kalau di daerah situ emang angker. Terkenal. Nah berarti kan tadi kan banyak pabrik-pabrik itu ya. Nah berarti di situ semua pabrik angker semua dong? Bisa dibilang gitu bang. Soalnya ada cerita juga dari teman saya di salah satu pabrik itu. Oh di sebelah nih, pabrik sebelah? Iya, pabriknya mungkin agak jauh tapi masih lingkungan. Oh iya, bisa kawasan. Jadi dia di situ pernah dia itu kan, kalau dia kan emang sensitif bang orangnya. Jadi si pabrik itu suka ngadain kayak, aduh pak, kayak gitu. Kalau pabrik saya nggak pernah ada yang kayak gitu. Kalau pabrik dia ada. Dan apa bang? Dia pernah lihat kayak orang lama, orang zaman dulu, dirantai, semuanya dirantai. Di pinggir pabriknya itu jalan. Srek kayak gitu. Dia aja kayak, kok gini? Dan posisinya itu dia lagi makanin si ininya ini bang, sesajennya ini. Gila. Iya makanya itu mau cari penyakit bang. Iya. Cuma itu dia juga kayaknya sakit deh bang, habis dari situ. Gila sih. Itu masih pabrik di kawasan situ lah ya? Iya masih dari situ. Berarti emang angker kawasan situ ya? Dan tadi juga ada pembangunan jembatan. Itu, waktu pembangunan itu udah menelan korban juga. Itu awalan sebelum ada pabrik-pabrik itu. Iya, berarti itu membuat akses untuk pabrik situ. Iya, emangnya. Dan tadi kan kuburan tuh. Terus berarti hampir semua kawasan kuburan? Bekas kuburan? Enggak, kalau di pabrik saya bekas kuburan. Pabrik situ doang? Pabriknya. Jadi emang luas juga kan posisi pabriknya. Tapi kalau yang lainnya itu mungkin kayak bekas kali lah, apa-apa kayak kebun-kebun. Mungkin juga ada juga yang kuburan. Soalnya daerah situ dulunya mungkin daerah ya namanya orang dulu kan bikin kuburan di sini di situ kayak gitu. Asal naruh aja. Ada juga. Tapi di daerah situ ada kuburan nggak? Kenapa? Di daerah pabrik itu ada kuburan? Ada, masih ada di belakangnya, masih ada. Di belakang pabrik sepeda ini? Iya ada, masih ada. Berarti di belakang pabrik
sepeda ini ada kuburan. Nah ini ibaratnya Bekas. sebagian kuburan yang dibangun pabrik. Iya. Aduh kacau. Masih ada kuburan nih. Masih. Makanya kalau lihat kita, emang kan pagarnya emang agak tinggi juga. Kalau lihat emang ada. Kalau lihat itu kuburan Masih banyak. aja. Gila. Dan tadi kan sempat ada beberapa setan yang ngikutin ke rumahnya. Emang rumah lu deket pabrik itu? Lumayan jauh bang, ada. Lumayan jauh. 15 menit lah. Gak terlalu deket juga bang. Deket. Itu kayaknya ngerasanya mereka ngikutin saya. Dari pabrik itu Kayaknya. ya. Tapi yang jelas yang ngikutin itu, yang kerasa ngikutin dari pabrik itu, ya emang si pocong ini. Pocong. Dan yang lihat pocong ini bukan saya doang ternyata. Ada lagi? Ada. Yang lainnya juga katanya, dia itu emang si pocong ini suka nampakin diri deket sumur di bawah itu. Ada sumur situ? Di situ tuh ada sumur tua kayak gitu. Oke. Terus di situ di pabriknya itu di situ ada pohon, di situ dia sering nongol. Tapi salut nih ngomong sama pocong ini, malah ceramah dia. Iya makanya aneh gitu kok. Ada setan yang bentukan manusia aja cuma ketawa doang nggak bang? Iya. Menggelegar gitu ketawa. Nah ini pocong kok ngomong kayak gini. Malah ceramah ya, Ceramah gayalah dulu. ibu kamu. Bener sih, Iya. emang bagus ya. Enggak, Cuma dia nggak sangka aja gitu. Tapi tetap aja bang lihat mukanya itu kayak, aduh itu mah udah Tengkorak serem lagi, semua udah lagi ya. tengkorak, udah Gila. kayak yang suaranya ketawa mengkling itu udah bener-bener bikin Iya. Dan itu suara cewek lah ya. cewek itu. Tapi di pabrik itu pernah nggak lihat ownernya gini-gini? Gak pernah kalau selama saya kerja di situ nggak ada. Nggak pernah selama 7 bulan nggak pernah. nggak Dan nggak ada indikasi-indikasi di situ ada pesugihan, nggak ada. Kayaknya nggak ada, tapi nggak tahu Nggak sih. tahu juga ya. Bilangnya bukan nggak ada, nggak tahu namanya juga kan orang. Karena banyak yang tertutup juga ya, Tertutup pekerja-pekerja juga, gitu. Nggak ada juga yang bawa bakar-bakar dupa, sesajen nggak ada. Nggak ada kalau di situ. Emang karena murni ini angker aja areanya ya. Tapi cukup neror bang. Teror Gitu, kalau parah butuh. Biasanya sih kalau misalnya udah kayak nelan korban gitu pasti takutnya ada next gitu. Iya betul. Apalagi tadi lu bang sempat halusinasi kan segala Iya macam. itu lagi sakit. Ngelihat orang apa? Iya itu nari, cewek segala nari macam. itu kayak Ular itu. iya kayak film Badarui itu. Iya. Ya kayak gitu bang. Itu bener-bener kayak gitu. Emang beneran pakaian kayak apa sih? Serba hijau gitu. Oh, hijau. Kayak hijau juga. Pakaian kayak kebaya hijau gitu bang. Iya. Dia nari-nari di atas kardus. tuh. Dan kardusnya dililitin sama Dililitin sama dia. Itu Gede kardus banget. gede bang. Itu apa sih? Tumpukan sepeda itu tahu sendiri pabrik. Iya, gede-gede. Gede, itu sama dia semua. Berarti gede itu Gede ularnya. banget bang. Awalnya nggak sadar kalau dia itu ular. Soalnya lihat dari atas terus pas lihat ke bawahnya memang udah. Ih, gila sih. Antara sadar gak sadar, soalnya masih sadar bang. Gue nggak pingsan, Iya, masih kayak cuma kayak kena masuk angin gitu bang. Iya. Jadi agak mual-mual gimana gitu. Mual ya, kayak masuk Ngap, angin, misalnya ngap, mual kayak gitu. Dan juga tadi sempet apa sih namanya itu? Lagi ngedrop kerja ya. Dan kayak ngelihat semua penghunian di situ Iya, ya. jadi yang gue lihat-lihat kemarin itu yang selewat-selewat tuh pas gue ngedrop itu emang bener Jelas kelihatan jelas itu. semua. Yang Emang nenek-nenek. yang nenek-nenek, ada Anak yang kecil. anak-anak kecil yang lari-lari itu jelas. Terus ada ini juga, ada apa sih kayak yang di genderuwo yang jajar tuh. Terus yang, biji. aduh pokoknya di situ kayak namanya juga kan malam ya. Terus di situ itu kan agak remeng-remeng, kalau Ya. bang kan malam kan agak gelap, ada yang terang. Jadi di situ emang kayak pas lagi ngedrop itu kelihatan semua. Karena nggak semua lampunya kan dinyalain. Untuk menghemat listrik apa tuh nggak tahu ya. Nggak tahu. Yang gue heran tuh apa namanya? Genderuwo 6. Iya, ngejajar itu udah Tapi kayak itu ya apa namanya? Segede orang ya? oh segede kita Kayak nggak kita. tuh gede-gede Maksudnya banget itu nggak- maksudnya nggak tinggi banget 2 meter kan ya juga kan. beda dikit-dikit dong palingan ya sekitar berapa gitu. Iya. Tapi mereka itu ciri khas kayak melebar gitu bang, Oh, oke. melebar kayak bentuknya ada yang lebar, ada yang enggak gitu, ada yang kurus doang, ada jadi beda-beda itu. Iya. Karena kan kalau di pandangan manusia orang-orang kan biasanya genderuwo tinggi besar 2 meter 3 meter. Iya. Ini seukuran orang. Sekitar orang. Tetep aja serem 6 biji coy. Iya maksudnya itu gelap nyaru banget. Itu pas di posisi itu emang gelap. Jadi emang kayak barang-barang doang pas naik ke atas. Cuma lampunya itu di tangga. Jadi pas itu kelihatan banget, jelas banget bentukan badannya. Untungnya saya nggak berani lihat mukanya. Saya yang terakhir aja udah kayak, aduh. Yang ada calingnya itu ya. Iya, yang datar. diikutin. Aduh, gila sih. Walaupun dia nggak matanya merah, tapi tetap aja serem bang. Ngeliat.
Oke. Oke, itu tadi cerita dari Bang Gilang nih. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi 7 bulan ya Bang kerja. 7 bulan. Diteror di pabrik angker nih, bekas kuburan gila. Dan terakhir tuh sempat drop 3 hari Bang ya. Iya, 3 Sampai masuk rumah sakit Bang itu. masuk itu langsung diimpus saya Bang. Yang gua heran tuh yang masih itu pocong tuh Bang. Pocong. Kok bisa-bisanya pocong bentuk tengkorak malah ceramain orang itu. Iya Bang. Kamu harus ngehargain ibu kamu selagi masih hidup. Ya, bagus sih. Ya deh Bang, thank you banget nih Bang. Udah mau cerita ke channel Kisah Tengah Malam. Ngomong jauh-jauh nih Bang, dari mana? Citerup ya? Iya. Buset dah. Berapa jam di sini Bang? Tadi berangkat habis ini sih sebelum maghrib. Sebelum maghrib, nyampe 8:30 tadi. Setengah 9 ya. Gila 2,5 jam. Kacau. Ya, thank you banget nih Bang sekali lagi Bang ya. Terima kasih juga. Oke. Dan sebelum closing seperti biasa gue mau infoin ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, gue Putro pamit undur diri dan Bang Gilang juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.